baris 45. Oke, barisan yang sebelah utara. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Hari ini mari pembelajaran kita mulai dengan pembacaan doa ya. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum mulai pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 2 Panti. We are number 2, but we must be number 1. Yes, yes, yes. Oke anak-anakku sekalian, hari ini Bu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Mungkin keadaannya ada yang kurang baik-baik saja ya. Coba buat absen. Nomor absen 1 Abdul Rahman ada? Ya. Kemudian nomor absen 2 ada Widasari ada? Oke. Kemudian yang ketiga nomor absen 3 Cahaya di Saputri ada? Ya. Yang keempat Cinta Kasih Maulana ada? Ya, oke. Berarti ada semua anak ya? Ada semua. Nah, berarti keadaannya baik-baik saja semua ya? Ya. Absen. Terima kasih. Nah, anak-anak sekalian, karena kalian sudah dicek sama Bu Aap ada semua. Sekarang untuk memberikan motivasi yang hangat untuk kalian semua, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Yuk, dipersilakan berdiri semua. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Dipersilakan duduk kembali. Tepuk tangan buat siswa. Oke, terima kasih. Hari ini Bu Guru akan memulai pembelajaran, yaitu kita sampai di bab 2 anak-anak ya. Ya, Bu. Apa bab 2 topiknya sayang? Norma dan Undang-Undang NRI 1945. Yang akan kita bahas nanti adalah norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Tapi sebelum kita mulai, Bu Guru ingin mereview lagi tentang bab sejarah Pancasila. Ya, masih ingat ya? Pertemuan minggu yang kemarin kita sudah membahas lebih jauh tentang sejarah Pancasila. Di awal tadi sebelum masuk kalian sudah diberi pertanyaan tanggal lahirnya Pancasila. Nah, sekarang proses perumusan Pancasila itu dilalui dengan beberapa sidang ya. BPUPKI mengadakan sidang. Siapa bisa mengadakan sidang berapa kali BPUPKI itu? Ya, saya Citra 2 kali. Terus hasil sidang yang pertama siapa yang bisa? Sidang hasil pertama apa? G ya?
Mbak Mega? Merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekali lagi. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu tentang norma. Anak-anak tahu istilah norma? Apa norma itu, sayang? Ya, Mbak Fitri? aturan untuk menetapkan kehidupan manusia di dalam masyarakat. Oke, bagus sekali. Aturan untuk menata kehidupan atau perilaku manusia di dalam masyarakat. Pintar sekali. Nah, untuk itu mari kita saksikan video yang akan ditanyakan oleh Bu Guru tentang bermacam-macam norma yang ada di kehidupan masyarakat. Kalian, supaya kalian tahu ya, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai di bab 2 ini. Yang pertama adalah tujuan yang akan kita capai. Bu Guru mempunyai harapan kalian bisa menyebutkan macam-macam norma. Kemudian berikutnya adalah menjelaskan pengertian norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga adalah memberikan contoh perilaku yang menunjukkan norma, yaitu menjaga, melestarikan keindahan, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan pengelolaan sampah. Kemudian tujuan yang lainnya adalah bisa menyajikan hasil analisis norma yang berlaku di lingkungan masyarakat. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan analisis tentang norma dalam kehidupan masyarakat. Dari peristiwa atau cerita yang saya sampaikan, coba cari norma apa saja yang dilakukan dan yang dilanggar ya. Saya senang membuat film. Ya, betul sekali. Saya bercita-cita menjadi sutradara. Beberapa film pendek sudah saya buat. Banyak kisah yang ingin saya ceritakan agar penonton terhibur sekaligus mendapat pesan moral curi. Orang yang kebut-kebutan atau melanggar marka jalan. Bahkan saya melihat kasus tabrak lari. Dari semua kisah yang saya alami, saya ingin membuat film di mana tokoh dan perbuatannya memberikan inspirasi bagi banyak orang. Seperti kisah dokter yang sungguh-sungguh merawat pasiennya, kisah seorang anak di tengah hujan setia menunggu ibunya pulang, membawa payung agar ibunya tidak kehujanan. Kisah orang sukses tapi juga sangat dermawan. Kisah artis terkenal tetapi tidak sombong, bahkan rutin memberikan donasi untuk panti asuhan. Kisah orang yang tidak hanya peduli sesama manusia, tetapi juga kepada binatang. Kisah persahabatan yang saling bekerja sama, tolong-menolong, tapi tidak hanya saat mengerjakan tugas. Kisah sahabat yang peduli pada temannya yang sedang sakit. Kisah seorang kasir atau bendahara yang jujur. Kisah atlet lari yang pantang menyerah sampai garis finish. Dan masih banyak kisah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Bagaimana anak-anak? Senang kalian melihat video tayangan barusan? Apa yang tergambar di benak kalian? Yang pasti adalah di tayangan video tadi tergambar bermacam-macam norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Di antaranya norma apa sayang? Norma agama. Norma agama. Norma apa lagi? Norma hukum.
itu adalah cerminan tingkah laku manusia. Betul apa tidak? Ya. Nah, semua itu harus diatur sayang ya. Harus norma, aturan. Berarti semua aturan yang ada atau yang berlaku di dalam masyarakat itu ada kaitannya dengan perilaku manusia. Ya. Oke, setelah tayangan video pertama tadi tentang berbagai macam norma yang ada di masyarakat dan pengertian norma, penjelasan norma, perilaku-perilaku yang sesuai dengan norma. Kali ini video yang kedua, Bu Guru akan memberikan atau menunjukkan tayangan video tentang tertib pembayaran pajak. Tertib membayar pajak. Nah, nanti yang Bu Guru harapkan setelah kalian melihat tayangan video yang kedua, dibahas nanti per kelompok yang sudah ditentukan kelompoknya oleh Bu Guru ya. Diskusikan masalah apa yang ada di tayangan video kedua berikut ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Kewajiban tidak kita lakukan, maka akan merugikan diri kita sendiri. Bukan hanya kita, bahkan orang lain. Jalanan rusak, lubang di mana-mana, bahkan tidak sedikit yang mencelakakan. Proyek pembangunan terbengkalai karena kekurangan dana. Itu hanya sebagian dari dampak ketika kita tidak melakukan kewajiban. Ya, kewajiban membayar pajak. Pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Ada berbagai pajak yang wajib kita bayar. Misalnya saja, pajak kendaraan yang kita miliki, baik roda 2 maupun roda 4. Ayo kita lakukan kewajiban membayar pajak. Kewajiban yang membawa kebaikan untuk kita. Bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Bagaimana? Bagaimana anak-anak? Tayang videonya menarik apa tidak? Menarik. Sekarang kalian menempati sesuai dengan kelompok yang ditentukan. Kemudian permasalahan apa yang ada di tayangan video barusan kamu diskusikan dan kamu cari solusinya bagaimana. Oke? Oke, sudah. Yuk, silakan menempati tempat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan. Ketika kewajiban tidak kita lakukan, diri kita sendiri, bukan hanya kita, bahkan orang lain. Kalian sudah baiklah anak-anakku sekalian, setelah pembacaan doa bersama-sama, guru akan mengecek
ini. Mulai dari nomor absen 1. Abdurrahman, Alda Wildasari, Cahaya Nisa Putri, Cinta Kasih Maulana, Citra Ayu Kartika Putri, Diego Armando Maradona, Desi Artika Sari, Pak Ik Aden Jurika, Fitri Nur Aziza, Khairil Habibah, Intan Arifin, Izzatul Olivia, Kahfi Wahyu Abadi, Kesya Diwulandari, Librania Bilqis Oktavira, Muhammad Taufikur Rahman, Makfiratul Hasanah, Marinda Soliha, Mega Indah Pertiwi, Muhammad Novel Firmansyah, Muhammad Ferdiansyah, kemarin yang sakit 3 hari sudah masuk ya, Fer? Sudah sembuh ya? Ya. Muhammad Abdul Rahman, Muhammad Hafiz, Muhammad Wildan, Mutiara Angelina, Nazril Kevin Dwi Panda Ibrahim, Rifki Amanuel, Wasilatul Solihah, Wong Feihun, Yuda Putra Basuki, Cahaya, Olivia, ya, alhamdulillah. Berarti hari ini yang minggu kemarin tidak masuk seperti Abdurrahman karena sakit sudah sembuh ya, alhamdulillah, sudah bisa mengikuti pelajaran semuanya. Baiklah anak-anakku, selain kamu sudah menyaksikan 2 tayangan video ya, yang tadi sudah disaksikan anak-anak ya. Yang pertama adalah video tentang norma. Kemudian video yang kedua tentang wajib pembayaran pajak atau tertib membayar pajak mobil, motor, kemudian bangunan dan lain sebagainya. Nah, di samping itu Bu Guru akan membagikan gambar tentang norma untuk masing-masing kelompok. Jadi nanti bahan yang akan didiskusikan oleh kalian semua, di samping kalian mencari masalah apa saja yang ada di tayangan video, kalian juga nanti menjelaskan tentang gambar-gambar yang sudah dibagikan kepada kelompok masing-masing. Jelas anakku? Jelas. Sudah. Baiklah, ini saya bagikan gambarnya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Akan tetapi gambarnya dibagikan secara acak ya. Nanti anak-anak berdiskusi menjelaskan gambar norma apa yang ada di gambar yang sudah dibagikan oleh Bu Guru. Bisa dimulai diskusi kalian, silakan. HP-nya juga dikeluarkan ya. Nah, kan itu sudah ada linknya ya, ada HTTP-nya, bisa kamu bisa kamu klik di situ, dicari masalah yang ada di tayangan video itu apa saja, kemudian kamu pecahkan bersama, dan jangan lupa nanti solusinya juga harus dicari. Paham ya? Nah.
Ini Mas duduk. Yuk, ini. Yang terus apa? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Pengakuan terhadap asasi dan bangsa pada tidak memiliki seseorang dapat membedakan antara sesuatu yang dianggap buruk. Jadi ini nih norma hukum ya, ini kan gambar norma hukum. Norma hukum itu merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh yang melanggar norma hukum itu kayak mencuri, membunuh, terus ya sama kayak apa ya? Sudah ada enggak masalah yang ditemukan di video yang bisa dimulai diskusi kalian? Silakan. HP-nya juga dikeluarkan ya. Nah, kan itu sudah ada linknya ya, ada PTP-nya, bisa kamu bisa kamu klik di situ, dicari masalah yang ada di tayangan video itu apa saja, kemudian kamu pecahkan bersama, dan jangan lupa nanti solusinya juga harus dicari. Paham ya? Ini Mas duduk. Yuk, ini. Yang terus apa? Tidak membuang sampah. Tidak membuang sampah sembarangan. Pengakuan terhadap asasi dan bangsa pada tidak memiliki seseorang dapat membedakan antara sesuatu yang dianggap buruk. Jadi ini nih norma hukum ya, ini kan gambar norma hukum. Norma hukum itu merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bernegara. Contoh yang melanggar norma hukum itu kayak mencuri, membunuh, terus ya sama kayak apa ya? Sudah ada enggak masalah yang ditemukan di video yang Kita akan berdiskusi tentang yang dapat disolusi dan anggaran norma susila dari video tersebut. Apa sih arti dari norma susila? Norma susila ini berasal dari hati nurani manusia. Artinya ialah merupakan panduan perilaku sosial yang tumbuh dari kesadaran individu dan norma susila. Kedua, saksi terhadap norma kesusilaan dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi seperti timbulnya rasa malu, gelisah, penyesalan, penilaian buruk dari orang lain serta mengakibatkan
mengecilkan sosial. Karena hati nurani orang-orang tersebut tidak terlalu dipendidikan. Dan apa sih solusi dari dampak tersebut? Solusi dari dampak yang sama yaitu menghindari tempat yang berbahaya. Dua, jangan percaya penuh. Tiga, belajar berkualitas. Empat, bersama dan baik. Kemudian menghindari obrolan yang berbau kasar. Lalu solusi dari dampak yaitu memberikan sanksi atau hukuman. Dua, minta maaf jika membuat kesalahan. Tiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Iya, jadi ini adalah diskusi tentang norma sosial. Terus nanti jadi diskusi kita hari ini sudah terselesaikan. Contohnya sudah, solusinya juga sudah. Oke, kita bisa siapkan di presentasikan. Menurut saya, gimana? Kita kan sama Bu Guru sudah dikasih gambar norma hukum. Linknya juga tadi tentang pelanggaran norma hukum. Apa aja pelanggaran yang terdapat dari norma hukum? Salah satunya tidak taat membayar pajak. Ya betul. Terus ada tabrak lari. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sudah dapat kan? Sekarang dampaknya dari tidak membayar pajak itu apa? Ada banyaknya jalan yang rusak dan berlubang-lubang. Ya, ada pun bangunan yang terbengkalai. Dan banyak orang yang dirugikan. Dampak-dampak dari tidak membayar pajak telah kita temukan. Apa sih dampak-dampak dari tabrak lari? Menurut saya itu ada kematian, mengakibatkan kematian ada, mengakibatkan lumpuh ada, merugikan banyak orang juga ada. Jadi menurut saya sih itu, gimana pendapat kalian? Sudah bagus atau tidak? Sudah. Dampak-dampak yang kita temukan sudah ada. Dampak tidak membayar pajak ada. Dampak dari tabrak lari juga ada. Sekarang menurut kalian apa dampak yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas? Salah satunya beresiko mengalami kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Sudah bagus, mungkin ada pendapat lain? Tidak ada. Berarti itu dampaknya ya? Sudah ya? Kita sudah menemukan dampak-dampak saat tidak membayar pajak dan dampak-dampak dari tabrak lari dan dampak-dampak dari kalau kita tidak mematuhi rambu lalu lintas. Coba sebutkan semua dampak-dampak yang sudah kita diskusikan di sana. Oke, tadi kan kita sudah berdiskusi. Ini dampak-dampaknya. Dampak yang pertama, dampak tidak membayar pajak, yaitu jalanan yang rusak, banyak bangunan yang terbengkalai, banyak orang yang dirugikan. Dan dampak dari tabrak lari yaitu salah satunya yaitu menyebabkan kematian, kelumpuhan, dan merugikan banyak orang. Dampak dari saat tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yaitu berisiko kecelakaan di jalan hingga bisa menyebabkan perselisihan dengan pengendara lain. Menurut kalian apa solusi dari dampak-dampak tidak membayar pajak? Kalau menurut saya solusinya adalah memberikan kesadaran terhadap masyarakat untuk membayar pajak. Sudah bagus, mungkin ada pendapat lain? Ada. Kalau menurut saya sih sanksi administratif, denda, dan bahkan tuntunan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Gimana menurut saya sudah cukup bagus atau tidak pendapat mereka? Bagaimana Cahaya? Mungkin ada pendapat lain? Menurut saya sudah cukup bagus Kak Meja. Oh ya sudah. Jadi pendapat mana yang bisa diambil dari Marin atau dari Fitri? Menurut saya sih jawaban dari Fitri lebih baik dan tepat. Dari pendapat Marin juga sudah baik, namun lebih tepat dari jawaban Fitri. Saya juga berpikiran seperti itu. Berarti kita mengambil pendapat dari Fitri ya.
Loh, Kita sudah ya mendapat pendapat dari Fitri yang tadi. Apa Fitri pendapatmu tadi? Sanksi administratif, denda, dan bahkan tuntunan pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Tadi kita sudah menemukan solusi dari dampak-dampak tidak membayar pajak. Sekarang apa sih solusi agar tidak terjadi tabrak lari? Oke, saya berpendapat ya. Yang pertama menurut saya itu memastikan kondisi kendaraan yang Anda bawa dalam keadaan baik. Yang kedua, menggunakan alat perlindungan diri lengkap. Yang ketiga, atur jarak berkendara. Jadi gimana menurut kalian pendapat dari saya? Sudah cukup bagus. Mungkin ada tambahan lain? Berarti kita memakai pendapat yang dari saya ya? Iya. Oke, jadi diskusi kita hari ini sudah terselesaikan ya? Ya. Dampaknya dari video tersebut sudah, solusinya juga sudah. Oke, kita tulis lalu siap untuk dipresentasikan. Ke depan, coba kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah yang ada dalam video tersebut. Yang pertama, masalah karena banyak jalan-jalan yang rusak, banyak proyek yang terbengkalai. Sebabnya, masyarakat tidak taat membayar pajak sehingga dana tidak tercukupi untuk memperbaiki atau membangun hal yang rusak tersebut. Solusinya yaitu dengan mengingatkan masyarakat agar bisa terus membayar pajak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok 4 yang sudah baik, bagus, dan hebat di dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka ya. Tepuk tangan dulu dan sekali lagi. Baiklah anak-anakku sekalian. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini sudah kita laksanakan dan anak-anakku sekalian, Bu Guru meminta kalian untuk menyimpulkan bagaimana pembelajaran atau topik norma yang sudah kita pelajari bersama-sama. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kevin ya. Kita harus senantiasa membayar pajak agar tidak ada jalan-jalan yang rusak dan proyek yang terbengkalai. Iya, bagus. Terima kasih. Tepuk tangan anak-anak. Jawabannya sangat bagus sekali ya. Jadi senantiasa tertib membayar pajak tepat waktu ya, agar jalan-jalan tidak ada yang rusak lagi. Proyek-proyek tidak ada yang terbengkalai. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo Mbak Mega. Kita sebagai manusia berpancasila harus menjadi warga negara yang baik dengan menaati peraturan-peraturan atau norma yang berlaku. Oke, semakin hebat jawabannya. Sama-sama hebatnya. Tepuk tangan dulu buat Mbak Mega. Jadi anak-anak, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai manusia berpancasila ya harus menjadi warga negara yang baik dengan mentaati aturan yang berlaku. Cukup jelas anak-anak? Ya, Bu. Iya, cukup jelas. Kalau sudah jelas, ayo Bu Guru ingin kalian merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan apa tidak? Ya. Ada kesulitan apa tidak? Ada kesulitannya itu di mana? Kita refleksikan. Ayo, kamu tulis dan kita tempel di papan portofolio di belakang.
itu terbagi jadi 4. Yang pertama ada norma agama, norma susila, norma sosial, dan yang terakhir ada norma hukum. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu norma, norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Boleh menanggapi tentang pertanyaannya enggak? Ya, silakan. Apa sih contoh perlakuan norma agama? Jadi di dalam perlakuan norma agama itu di masyarakat ada beberapa, salah satunya ada sholat berjamaah di musola ataupun di masjid, berpuasa sunnah atau berpuasa di bulan Ramadan. Oke, bagus sekali ya. Tanggapan dari kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Dari kelompok 2. Terus bagaimana, masih ada lanjutannya? Kelompok 4? Sudah ya, bisa diakhiri. Ya, sebelum mengakhiri presentasi dari kami ada sedikit pantun lagi. Silakan. Beli kain buat kebaya. Kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian presentasi dari saya. Semoga acara berjalan lancar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan anak-anakku sekalian. Dari kelompok 4 ya. Terima kasih ya, Nak ya. Ya, dipersilakan duduk kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari kabinet kelompok akan mempresentasikan apa itu norma dan jenis norma. Sebelum memulai presentasinya, mari kita nyanyi dulu. Oh, ya. Kelompok 2 ya. Ayo silakan. Tepuk Pancasila. Pancasila selalu di hati, NKRI harga mati. Yes. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Jadi sebelumnya, apa sih norma itu? Norma dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu jenis norma adalah norma agama. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Iya, ketemu aja. Norma sosial atau kesepakatan dari agama atau menghargai orang lain atau yang berdua dan tidak mencuri. Oke, bagus sekali. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Kelompok berapa sayang? Kelompok 4? Oke, enggak. Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi atau diterangkan lagi tentang berpakaian dan perilaku sopan tadi. Contohnya apa? Berpakaian dan berperilaku. Berpakaian sopan seperti menggunakan atribut sekolah lengkap dari awal masuk sekolah sampai pulang sekolah. Berperilaku sopan seperti menghargai orang yang lebih tua dan menaati aturan yang ada. Ya, dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Silakan Mas Fikri sama Mas Fikri. Untuk selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang contoh-contoh perilaku kayak norma. Sebelum kami menjelaskan tentang perlakuan norma itu, kami ada teka-teki nih. Oh, teka-teki. Kalau tadi kelompok 4 pantun ya? Kelompok 2 yel-yel. Sekarang kelompok 3 teka-teki. Silakan. Supir apa yang duduknya di belakang? Ayo, supir apa yang duduknya di belakang, anak-anak? Supir itu beca. Supir apa? Beca. Oh, supir beca. Iya, bagus. Kemudian ada lagi teka-tekinya. Oh, mantap. Silakan. Micin apa yang paling manis? Micin apa yang paling manis? Mencintaimu. Ya, apa? Mencintaimu. Mencintaimu. Aduh. Oke, iya,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Masuk ke presentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan berbagai norma. Norma merupakan aturan untuk menata kehidupan manusia di dalam masyarakat. Macam-macam norma ada 4. Yang pertama norma agama, norma sosial, dan norma. Norma agama adalah kaidah atau aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma sosial berasal dari wakil Tuhan. Norma sosial atau kesopanan bersumber dari tata krama atau kebiasaan masyarakat. Berikut contoh perilaku norma yang berlaku di masyarakat. Membuang sampah pada tempatnya. Orang lain yang memisahkan sampah organik dan anorganik. Sekian presentasi dari kita. Pak Taufik menjadi kopiah dijadi berbulan untuk Bapak Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang menanggapi untuk kelompok 1. Sudah pilih semua ya? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, itu tadi adalah presentasi dari masing-masing kelompok, mulai dari kelompok 4, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 1, yang mana hasilnya semuanya Bu Guru nilai amat sangat bagus. Tepuk tangan dulu dong. Kenapa kok amat sangat bagus? Karena kalian sudah bisa memberikan kritikan sendiri-sendiri sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dari kelompok 4 di tengah-tengah presentasi menampilkan apa tadi? Menampilkan yel-yel. Dari kelompok 2 menampilkan apa tadi? Pantun. Kemudian dari kelompok 3 menampilkan apa tadi? Teka-teki. Dan kelompok 1 menampilkan pantun juga ya? Waduh, tepuk tangan dulu dong. Semangat sekali ya kalian ya, semangatnya dari anak muda ya. Nah, anak-anakku sekalian, berikutnya ayo kita lihat buat akan memberikan atau menampilkan PowerPoint atau PPT yang akan kita bahas untuk topik berikutnya ya. Ya, Bu. Kita melihat di slide berikut ya. Di sini gua akan memberikan PowerPoint atau PPT yang akan kita bahas untuk selanjutnya. Bahwasannya norma itu dibuat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalian. Kemudian arti norma hukum. Apa norma hukum itu? Merupakan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bernegara yang bersifat tegas serta aman. Kemudian keterkaitannya apa? Keterkaitannya dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Itu apa coba? Mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan Oke, bernegara. untuk mengatur tingkah laku manusia di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi begini anak-anak, ada nggak sih keterkaitannya
norma dalam kehidupan sehari-hari itu dengan norma hukum sangat erat ya. Karena apa? Norma hukum itu sifatnya bagaimana? Memaksa, ya, mengikat, memaksa dan mengikat agar supaya bisa menciptakan situasi atau suasana yang tertib, aman, nyaman, pembangunan bisa berjalan dengan lancar dan lain sebagainya. Nah, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas mengenai PowerPoint yang sudah ditampilkan oleh Bu Aap. Diberi waktu untuk ada sesi. Mati. Terang. Terang, Bu. Biasa di Zoom. Tutup dengan SBK dulu ya. SBK Pancasila. Pancasila jatuh di hati, NKRI harga mati. Yes, yes, yes. Terima kasih. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan dan semangat di pelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anak. Terang. Terang, Bu. Biasa di Zoom. Jangan ada. Estetik, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat dari SMP Negeri 2 Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Saya Risa Rizdiana MR SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Panti, mengucapkan selamat kepada Bu Aap Agustin yang telah masuk di rekrutmen PLPG Daljab dalam jabatan tahun ajaran 2003-2004 angkatan kedua di Universitas PGRI Madiun. Semoga kegiatan PLPG berjalan dengan lancar dan dimudahkan serta memberikan manfaat untuk peningkatan kompetensi sebagai pendidik sejati. Tetap semangat menjalani proses kegiatan dan ikuti alur yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat dan tetap sehat dan tetap semangat.